Tutorial Hukum Perdata topik ke-17 dari 27 topik. Ketentuan mewaris berdasarkan undang-undang. Disediakan oleh Global Tutorial. Pewarisan berdasarkan undang-undang adalah suatu bentuk pewarisan di mana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris. Dalam mewaris berdasarkan undang-undang ada dua cara mewaris, yaitu mewaris berdasarkan kedudukan sendiri, uit eigen hufit. Mereka yang terpanggil untuk mewaris berdasarkan haknya, kedudukannya sendiri. Dalam pewarisan berdasarkan kedudukan sendiri pada asasnya ahli waris mewaris kepala demi kepala. Mewaris berdasarkan penggantian, yakni pewarisan di mana ahli waris mewaris menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Dalam mewaris berdasarkan penggantian tempat ahli waris, artinya mereka yang mewaris berdasarkan penggantian tempat. Mewaris pancang demi pancang dijelaskan di dalam pasal 852 ayat 2 KUH Perdata. Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri, ahli waris yang mewaris berdasarkan kedudukan sendiri adalah para ahli waris yang terpanggil untuk mewaris karena kedudukannya sendiri berdasarkan hubungan darah antara ahli waris tersebut dan pewaris, pasal 852 KUH Perdata. Dalam pasal 852 ayat 2 KUH Perdata disebutkan mewaris karena diri sendiri, mereka yang terpanggil untuk mewaris berdasarkan haknya atau kedudukannya sendiri, mewaris kepala demi kepala. Orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga si pewaris mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk mewaris. Haknya tersebut adalah haknya sendiri, bukan menggantikan hak orang lain. Mewaris kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya. Mewaris berdasarkan pengganti, mewaris karena pengganti tempat diatur dalam pasal 841 S, D 848 KUH Perdata. Keluarga sedara ke bawah tidak mewakili ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, tetapi menggantikan tempat ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Orang yang menggantikan tersebut dengan sendirinya memperoleh hak dan kewajiban dari orang yang digantikan tempatnya. Penggantian tempat terjadi hanya karena kematian. Orang yang menolak harta peninggalan tidak dapat digantikan tempatnya sebagai ahli waris dijelaskan di dalam pasal 846 KUH Perdata. Pasal 841 KUH Perdata menentukan bahwa penggantian tempat memberikan hak kepada seorang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak dan orang yang digantikan. Syarat mewaris karena penggantian sebagai berikut. 1. Ditinjau dari orang yang digantikan harus meninggal terlebih dahulu dari pewaris. 2. Ditinjau dari orang yang menggantikan, a. Harus keturunan sah dari yang digantikan, b. Harus memenuhi syarat untuk mewaris pada umumnya, yakni, hidup pada saat warisan terbuka, bukan orang yang dinyatakan tidak patut mewaris. Untuk terjadinya pewarisan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain, a. Adanya orang yang meninggal dunia. Pasal 830 KUH Perdata menentukan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian, b. Ahli waris ada atau hidup, pada saat warisan terbuka, c. Adanya orang yang ditunjuk oleh undang-undang yang diberi hak mewaris berdasarkan pasal 852 KUH Perdata dan pasal 852 KUH Perdata. Macam-macam penggantian tempat, menurut pasal 847 KUH Perdata, maka tidak seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya. Hanya keturunan, anak cucu, yang sah, dapat bertindak sebagai pengganti. Anak sah dari anak luar kawin yang diakui sah dapat menggantikan kedudukan orang tuanya. Menurut pasal 873 ayat 1. KUH Perdata, anak luar kawin yang diakui berhak menuntut seluruh harta warisan untuk diri sendiri dengan mengesampingkan negara. Menurut pasal 842 KUH Perdata, penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus tanpa ada akhir. Menurut pasal 844 KUH Perdata, diperbolehkan penggantian dalam garis menyamping atas keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka. Setelah meninggalnya terlebih dahulu semua saudara si pewaris. Warisan harus dibagi antara semua keturunan saudara-saudara yang telah meninggalkan dunia terlebih dahulu itu.
walaupun keturunan itu pada derajat yang tidak sama. Pasal 845 KUH Perdata mengatur mengenai penggantian dalam garis menyimpang bagi para keponakan yang bertalian keluarga sedara terdekat dengan pewaris. Masih ada anak-anak dan keturunan paman atau bibi pewaris. Penggolongan ahli waris dalam mewaris berdasarkan undang-undang. Perlu dicatat, dalam hal ini harus dipertahankan garis keutamaan. Golongan yang lebih dekat dengan pewaris menutup bagian golongan ahli waris lainnya. Anak luar kawin yang diakui secara sah tidak termasuk dalam salah satu golongan tersebut, tetapi merupakan kelompok tersendiri. Menurut pasal 832 KUH Perdata, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sederajat baik sah maupun luar kawin yang diakui, serta suami, istri yang hidup terlama. Dalam bagian 2 bab 12 diatur mengenai pewarisan dari keluarga yang sah dan suami, istri. Dalam bagian ketiga diatur tentang pewarisan dalam hal adanya anak luar kawin yang diakui. Para ahli waris yang sah karena kematian, terpanggil untuk mewaris menurut urutan. Dalam hal ini mereka itu terpanggil untuk mewaris. Urutan tersebut ada 4 macam yang disebut golongan ahli waris. Ahli waris golongan pertama, anak dan atau sekalian keturunannya. Perkataan atau di sini dimaksudkan karena anak-anak tidak dapat mewaris bersama-sama dengan keturunan, satu akan menutup yang lain. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa anak mewaris bersama keturunan, yaitu dalam hal terjadi penggantian. Yang dimaksud anak, adalah anak sah karena mengenai anak luar kawin diatur sendiri dalam bab bagian 3 buku kedua pasal 862 KUH Perdata dan seterusnya. Termasuk kelompok anak sah, adalah anak yang disahkan dijelaskan di dalam pasal 277 KUH Perdata. Anak-anak mewaris dalam derajat perama, mereka mewaris kepala demi kepala. Mewaris dengan masing-masing mempunyai bagian yang sama besarnya diatur di dalam pasal 852 ayat 2 KUH Perdata. Cucu maju menggantikan anak yang mewaris pancang demi pancang. Ketentuan yang mempersamakan bagian suami istri yang hidup terlama dengan anak, hanya berlaku dalam pewarisan karena kematian, jadi bagian suami istri bukan berarti dalam segala hal haknya sama dengan anak, karena suami istri yang hidup terlama tidak berhak atas legitime porti. Bagian suami istri atas warisan pada perkawinan kedua dalam pasal 852 KUH Perdata. Terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan, yaitu 1. Suami, istri yang hidup terlama berhak atas harta warisan suami, istri yang meninggal. 2. Pewaris dalam perkawinan pertama mempunyai anak keturunan dari anak. 3. Adanya pembatasan atas hak dari suami, istri dari perkawinan kedua, tidak boleh lebih besar dari bagian terkecil dari bagian satu anak hasil perkawinan pertama, keturunan mereka. 4. Tidak boleh lebih besar dari A. Harta warisan pewaris batas maksimum la bagian hak warisan. Ahli waris golongan kedua. Ahli waris golongan kedua adalah orang tua, saudara laki-laki dan perempuan, dan keturunan dari saudara-saudara itu. Pasal 854 ayat 1 KUH Perdata menentukan, apabila seorang meninggal dunia, dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami istri, artinya golongan pertama tidak ada. Maka warisan jatuh pada keluarga sedara golongan kedua, yaitu orang tua, saudara laki-laki, perempuan dan keturunan mereka. Pembagian harta warisan diatur dan keturunan pasal 854, 857, dan 859 KUH Perdata. Besarnya bagian masing-masing ayah dan ibu adalah sebagai berikut. 1. Dalam hal bapak ibu mewaris sendiri artinya tidak ada saudara yang mewaris, maka seluruh harta jatuh pada bapak ibu. 2. Jika bapak ibu masih ada dan tidak ada saudara maka masing-masing bapak, ibu mendapat setengah harta warisan. 3. Jika bapak dan ibu mewaris bersama seorang saudara, mereka masing-masing memperoleh sepertiga harta warisan. 4. Dalam hal saudara ternyata lebih dari 2 orang, maka bapak dan ibu tidak boleh mendapat bagian kurang dari setengah harta warisan, jadi bagian bapak dan ibu harus dikeluarkan terlebih dahulu, baru sisanya dibagikan di antara saudara-saudara pewaris. 5. Dalam hal menghitung jumlah banyaknya saudara yang turut mewaris bersama-sama dengan bapak, ibu. Tidak dibedakan saudara sekandung atau saudara seayah, seibu. Saudara-saudara sebagai ahli waris. Pasal 856 KUH Perdata menentukan, apabila seorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami istri, sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal dunia lebih dulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki-laki dan perempuan si meninggal. Saudara-saudara kandung,
dalam hal mereka berasal dari perkawinan yang sama, maka mereka berbagi dalam bagian yang sama. Berasal dari perkawinan yang sama di sini maksudnya ialah bahwa pewaris dan saudara-saudara yang mewaris adalah kandung. Dalam bagian yang sama, maksudnya mereka dapat bagian yang sama besarnya, dengan tidak membedakan laki-laki dan perempuan diatur di dalam pasal 857 KUH Perdata. Saudara kandung dan saudara tiri. Dalam hal mereka berasal dari lain perkawinan, maka warisan dibagi dalam dua bagian lebih dahulu. Yang separuh untuk saudara dari garis bapak, yang separuh untuk garis ibu. Saudara laki-laki maupun perempuan sekandung menerima dari dua garis tersebut. Saudara yang bukan sekandung hanya mendapat bagian dari garis di mana mereka berada. Jika hanya ada saudara-saudara dari garis ayah atau ibu saja, maka mereka mewaris seluruh warisan dengan mengesampingkan segala keluarga yang lain. Ahli waris golongan ketiga, jika golongan pertama dan golongan kedua tidak ada lagi maka tampil golongan ketiga. Ahli waris golongan ketiga ini terdiri dari sekalian keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun ibu di dalam pasal 853 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan keluarga dalam garis ayah dan garis ibu ke atas adalah kakek dan nenek, yakni ayah dan ibu dari ayah dan ayah dari ibu pewaris. Berdasarkan pasal 853 KUH Perdata maka, warisan dibagi dalam dua bagian terlebih dahulu, clothing. Satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ayah lurus ke atas. Satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ibu lurus ke atas. Arti pemecah, clothing, ialah bahwa tiap-tiap bagian atau dalam tiap-tiap garis, pewarisan dilaksanakan seakan-akan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri. Dengan demikian, dalam garis yang satu mungkin ada ahli waris yang lebih jauh derajatnya dengan pewaris dibandingkan dengan ahli waris dalam garis yang lain. Ahli waris golongan keempat, pasal 858 KUH Perdata, menyatakan bahwa dalam hal tidak ada saudara, golongan 2, dan saudara dalam salah satu garis lurus ke atas, golongan ketiga, maka setengah bagian warisan, clothing, menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup, kelompok ahli waris yang satu, sedangkan setengah bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam pasal berikut, menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain. Sanak saudara dalam garis yang lain, adalah para paman dan bibi serta sekalian keturunan mereka, yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Mereka adalah ahli waris golongan keempat. Ahli waris golongan pertama, kedua, dan ketiga dalam salah satu jenis sudah punah. Pasal 858, 856, dan 857 KUH Perdata. Dalam hal ini kemungkinan adanya pewarisan bersama-sama antara golongan ketiga dan keempat, atas suatu peristiwa yang sama. Dalam masing-masing garis berlaku prinsip bahwa mereka yang bertahan keluarga dalam derajat yang lebih dekat dengan pewaris menutup mereka yang lebih jauh. Adanya kemungkinan bahwa golongan ketiga mewaris bersama-sama dengan golongan keempat, dalam satu peristiwa pewarisan disebabkan karena terjadinya clothing, pembelahan. Dalam hal mewaris golongan keempat ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Dalam tiap jenis sebagai akibat pembelahan, clothing, pewarisan dianggap sebagai suatu pewarisan yang berdiri sendiri. 2. Dalam masing-masing garis sekalian keluarga sedarah dalam derajat yang sama mewaris kepala di dalam pasal 858 ayat 3 KUH Perdata. 3. Pada dasarnya, di dalam golongan keempat tidak dikenai adanya penggantian tempat, setidaknya penggantian tempat yang dikenal dalam golongan pertama dan golongan kedua. Pewaris anak luar kawin yang diakui bab 12 bagian 3 buku 2 KUH Perdata, mengatur mengenai pewaris anak luar kawin, baik dalam hal anak luar kawin yang diakui bertindak sebagai ahli waris, hak waris aktif, maupun dalam hal anak luar kawin berkedudukan sebagai pewaris, hak waris pasif. Hak waris aktif anak luar kawin, yang diakui. Ahli waris anak luar kawin timbul jika pewaris mengakui dengan sah anak luar kawin tersebut. Dalam hal ini undang-undang tidak dengan tegas mengatur mengenai siapa anak luar kawin tersebut. Pasal 272 KUH Perdata menentukan bahwa anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu anak tersebut, dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina atau anak sumbang. Anak luar kawin dalam arti luas, meliputi anak zina, anak sumbang, anak luar kawin yang lain. Anak yang lahir sesudah ayahnya meninggal atau bercerai, belum tentu anak luar kawin, karena jika anak itu dibenihkan selama ibunya dalam perkawinan yang sah,
dan dilahirkan dalam jangka waktu 300 hari sesudah putusnya perkawinan yang sah diatur di dalam pasal 255 KUH Perdata. Anak luar kawin di sini dimaksudkan, anak luar kawin di luar anak sumbang dan anak zina. Jadi, anak luar kawin dalam arti sempit, yang diartikan tidak termasuk anak zina dan anak sumbang yang dapat mempunyai hubungan hukum dengan pewaris, dengan diakuinya anak luar kawin tersebut. Syarat agar anak luar kawin dapat mewaris ialah bahwa anak tersebut harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya. Dalam KUH Perdata dianut prinsip bahwa hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris yang berhak mewaris. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah ibunya timbul sesudah ada pengakuan dari ayah ibunya tersebut. Hubungan hukum tersebut bersifat terbatas. Dalam arti hubungan hukum itu hanya ada antara anak luar kawin yang diakui dengan ayah ibu yang mengakuinya saja di dalam pasal 872 KUH Perdata. Anak luar kawin jika mewaris bersama golongan pertama, bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewaris sepertiga bagian dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah di dalam pasal 863 KUH Perdata. Cara menghitung bagian anak luar kawin, ialah dengan memperhatikan dulu siapa kawan pewarisnya. Sesudah itu anak luar kawin tersebut kita andaikan sebagai anak sah, kemudian dihitung hak bagiannya sebagai anak luar kawin sepertiga dari hak yang sedianya diterima, seandainya anak luar kawin itu anak sah. Besar waris bagian anak luar kawin mewaris bersama ahli waris golongan 2 dan 3 pasal 863 KUH Perdata menentukan, jika pewaris tidak meninggalkan keturunan, suami, istri, akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas ataupun saudara maka mereka menerima setengah dari warisan. Berdasarkan perumusan pasal 863 KUH Perdata maka, apabila anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan 2 atau golongan 3 maka mereka mendapat setengah warisan. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris yang bertalian dengan keluarga dalam lain-lain perderajatan. Pasal 863 ayat 2 KUH Perdata menentukan kemungkinan adanya anak luar kawin yang mewaris bersama-sama dengan anggota keluarga yang berhubungan darah dalam perderajatan yang berlainan. Kemungkinan itu terjadi dalam hal terjadi clothing, di mana masing-masing bagian dalam clothing diperlakukan seakan-akan suatu warisan yang berdiri sendiri. Dalam hal demikian, menurut pasal 863 ayat 2 KUH Perdata dihitung dengan melihat keluarga yang terdekat hubungan perderajatannya dengan pewaris. Apabila anak luar kawin mewaris dengan golongan 3 dan golongan 4, maka besar bagian anak luar kawin adalah setengah bagian, karena keluarga yang paling dekat perderajatanannya ialah golongan 3, sehingga anak luar kawin mendapatkan bagian setengah bagian. Dalam menghitung bagian untuk anak luar kawin, maka bagian anak luar kawin dihitung lebih dahulu, baru sisanya dihitung untuk bagian keluarga sedarah yang sah. Pasal 864 KUH Perdata menentukan dalam segala hal termasuk dalam pasal yang lalu, warisan selebihnya harus dibagi untuk para ahli waris yang sah. Pasal 863 KUH Perdata, yang mengatur tentang besarnya bagian anak luar kawin. Hak selebihnya dimaksudkan bahwa bagian anak luar kawin diberikan lebih dahulu, baru sisanya dibagi untuk para ahli waris yang sah. Anak luar kawin sebagai ahli waris satu-satunya, dalam hal ini ada kemungkinan bahwa pewaris tidak meninggalkan ahli waris selain anak luar kawin tersebut. Pasal 856 KUH Perdata secara garis besar menentukan bahwa anak luar kawin mewaris seluruh harta warisan. Anak luar kawin dan penggantian tempat, seandainya seorang anak luar kawin yang diakui meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, dengan meninggalkan keturunan sah, maka keturunan dari anak luar kawin tersebut menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris. Dalam hal ini, yang perlu mendapatkan perhatian ialah bahwa keturunan anak luar kawin tersebut adalah hanya keturunan yang sah. Anaknya anak luar kawin dari anak luar kawin, meskipun diakui secara sah tidak mempunyai hak untuk menggantikan kedudukan tempat ahli waris yang meninggal dunia dari pewaris karena pada prinsipnya pengakuan hanya menimbulkan hubungan hukum antara orang yang mengakui dan anak yang diakui saja. Pengakuan anak luar kawin sepanjang perkawinan, anak luar kawin baru dapat mewaris kalau mempunyai hubungan hukum dengan pewaris. Hubungan hukum itu timbul dengan dilakukannya pengakuan. Pasal 285 KUH Perdata menentukan bahwa pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin telah olehnya dibuahkan dengan orang lain dari istri atau suaminya,
tak akan merugikan baik bagi istri atau suami maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Pengakuan sepanjang perkawinan, maksudnya pengakuan yang dilakukan suami atau istri yang mengakui anak itu selagi dalam suatu ikatan perkawinan. Jadi ayah atau ibu si anak luar kawin dapat mengakui anak luar kawinnya, walaupun dia terikat dalam suatu perkawinan, tetapi anak tersebut harus dibuahi ketika ayah dan ibunya tidak berada dalam status menikah. Pengakuan tersebut tidak boleh merugikan istri dan anak-anak dari perkawinan pada waktu pengakuan dilakukan. Anak kandung dan anak zina, Pasal 867 KUH Perdata menentukan bahwa peraturan mengenai hukum waris anak luar kawin tidak berlaku bagi anak yang dibenihkan karena zina atau dalam sumbang. Oleh karena tidak diatur, maka dapat disimpulkan bahwa mereka tidak berhak mewaris. Kepada anak zina dan anak sumbang undang-undang tidak memberikan hak waris, tetapi undang-undang memberikan kepada mereka hak menuntut pemberian nafkah seperlunya. Pasal 867 ayat 2. Yang besarnya tidak tentu tergantung dari besarnya kemampuan ayah atau ibu dan keadaan para ahli waris sang sah. Hukum waris pasif anak luar kawin. Hukum waris pasif artinya warisan seorang anak luar kawin, dalam hal anak luar kawin menjadi pewaris. Warisan anak luar kawin adalah untuk sekalian keturunan dan suami atau istrinya di dalam Pasal 870 KUH Perdata. Pasal 870 KUH Perdata menentukan bahwa kalau anak luar kawin meninggal tanpa suami atau istri maupun keturunan, maka berlaku Pasal 870. Jadi kalau anak luar kawin meninggal ada keturunan dan suami atau istri, maka Pasal 870 KUH Perdata baru tidak berlaku. Dalam hal anak luar kawin meninggal dunia, maka anak luar kawin dianggap pewaris biasa, sama dengan pewaris lain. Dalam hal ini berlaku buku 2 bab 12 angka I tentang keberlakuan umum dan bagian 2 tentang pewarisan keluarga sedarah. Dalam hal ini, juga berlaku penggantian tempat dalam hal keturunan seorang anak luar kawin meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris, anak luar kawin. Dalam hal ahli waris golongan I tidak ada. Berlaku ketentuan Pasal 870 KUH Perdata yang isinya menyimpang dari ketentuan Pasal 854, 855, 856, 857 KUH Perdata. Dalam hal golongan I tidak ada, maka yang berlaku mewaris ialah ayah atau ibunya yang mengakui. Orang tua pewaris yang mengakui, berbagi sama besar masing-masing setengah bagian. Kalau hanya ayah atau ibunya yang mengakui, maka seluruh warisan adalah untuk ayah dan ibu yang mengakuinya. Dalam hal anak luar kawin meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan atau suami, istri dari keduanya orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, maka berlaku Pasal 871 KUH Perdata. Dalam hal anak luar kawin meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan atau suami, istri dan kedua orang tua telah meninggal dunia, maka dalam hal anak luar kawin sebagai pewaris mempunyai barang yang dahulu diperoleh dari orang tuanya, maka ayah atau ibu yang mengakui berhak menuntut barang tersebut dikembalikan kepada mereka. Dalam hal anak luar kawin sebagai pewaris tidak meninggalkan golongan I, tidak meninggalkan ibu, bapak, saudara maupun keturunan mereka, maka warisannya dengan mengesampingkan negara menjadi hak sekalian keluarga terdekat dari bapak atau ibu yang mengakuinya. Kalau kedua orang tua mengakui dia, maka warisan dibagi dua, clothing, setengah untuk saudara terdekat dari garis ayah, setengah untuk saudara terdekat dari garis ibu. Pasal 873 ayat 2 Jo. 873 ayat 3 KUH Perdata. Kalau tidak ada lagi anggota keluarga yang mempunyai hak waris, maka jatuh pada negara sesuai Pasal 873 ayat 2 KUH Perdata. Demikianlah materi topik ke-17 tutorial hukum perdata. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.